With that said, let us open our Bibles. Dengan itu, marilah kita buka kitab kita. Let us turn our Bibles to the book of Daniel, chapter 1. Mari kita buka kitab kita dari Daniel pasal yang pertama. Well, as you're opening the Bible, let me just say something more. Selagi kalian membuka kitab kalian, saya akan mengatakan beberapa kata. I don't know if you are with me on this, but I love to hear like children noises in the Kebaktian. Saya tidak tahu apakah Anda sama dengan saya pada hal ini, tetapi saya sangat suka mendengar suara anak-anak di Kebaktian. It's a sign of God's blessing for the church. Itu adalah tanda berkat Allah kepada gereja. Also, later if the children start to make noise, I hope we can all be understanding about it. Jadi nanti jika ada anak yang ribut, saya harap kita semua dapat mengerti akan hal itu. Our sermon today is taken from Daniel chapter 1, verses 1 to 7. Khotbah kita pada hari ini diambil dari kitab Daniel, pasal yang pertama, ayatnya yang 1 dan sampai ke 7. Let us read this together in English. Mari kita baca ini bersama-sama dalam bahasa Inggris. Daniel chapter 1, verse 1. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with some of the vessels of the house of God. And he brought them to the land of Shinar, to the house of his God, and placed the vessels in the treasury of his God. Then the king commanded Ashpenaz, his chief eunuch, to bring some of the people of Israel, both of the royal family and of the nobility, youths without blemish, of good appearance, and skillful in all wisdom, endowed with knowledge, understanding, learning, and competent to stand in the king's palace, and to teach them the literature and language of the Chaldeans. The king assigned them a daily portion of the food that the king ate, and of the wine that he drank. They were to be educated for 3 years, and at the end of that time they were to stand before the king. Among these were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah of the tribe of Judah. And the chief of the eunuchs gave them names. Daniel he called Belteshazzar, Hananiah he called Shadrach, Mishael he called Meshach, and Azariah he called Abednego. Let us pray together. Mari kita berdoa bersama-sama. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, on this Christmas day we come to your loving presence. pada hari Natal ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang penuh dengan kasih. And we are ready to hear your instructions. Dan kami siap mendengar perintah-Mu. May you show us your power and your glory through the book of Daniel. Kiranya Engkau menunjukkan kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu melalui kitab Daniel. May you show us that we need the birth of Jesus through the book of Daniel. Kiranya Engkau tunjukkan pada kami betapa kami membutuhkan kelahiran Yesus melalui kitab Daniel. And we ask especially that it will help our children to understand and appreciate your word today. Dan kami minta terkhususnya untuk Engkau membantu anak-anak kami untuk dapat mengerti dan menghargai firman-Mu pada hari ini. We pray in Jesus' name. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin. For our sermon today, we will split it into 2 parts. Khotbah kita pada hari ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. In the first part, we will talk about the structure of the book of Daniel. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas tentang struktur kitab Daniel. And the second part, we will talk about what the book of Daniel is all about. Dan pada bagian yang kedua, kita akan membahas tema besar dari kitab Daniel. So let us first talk about the structure of the book of Daniel. Jadi mari kita pertama-tama membahas tentang struktur kitab Daniel. I'd like to begin first by saying that I believe some kids here know more about the book of Daniel than some adults here. Saya ingin memulai dengan berkata bahwa saya percaya ada sebagian anak di sini
yang mengerti kitab Daniel lebih dari orang dewasa di sini. The book of Daniel often shows up in children's Bibles and in Sunday school. Kitab Daniel sering kali diceritakan di dalam Alkitab anak-anak ataupun sekolah minggu. This is not surprising because the book of Daniel is filled with stories that teach us good values. Dan ini bukan hal yang mengejutkan, karena kitab Daniel penuh dengan cerita atau kisah yang mengajarkan kita nilai-nilai yang baik. For example, one story is about 3 of Daniel's friends Misalnya, kisah tentang 3 teman Daniel who were thrown into the fire by the king. yang dilemparkan ke dalam perapian oleh raja. What are their names? Siapakah nama mereka? Shadrach, Meshach, and Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Why were they thrown into the fire? Mengapa mereka dilemparkan ke dalam perapian? Because they worshipped God and they did not bow down to the golden statue. Karena mereka menyembah Allah dan tidak mau sujud menyembah patung emas. This story teaches us to be courageous when we follow God. Kisah ini mengajarkan kita untuk menjadi berani ketika kita mengikut Allah. Out of all the 12 chapters of the book of Daniel, Dari ke-12 pasal di dalam kitab Daniel, the first chapters are filled with stories like these. Pasal-pasal yang di awal dipenuhi dengan kisah-kisah seperti ini. And all these stories teach us good values of the Christian life. Dan kisah-kisah ini mengajarkan kita nilai-nilai baik dalam kehidupan Kristen. They don't only teach us to be courageous. Maka tidak hanya mengajarkan kita untuk menjadi berani, They teach us also how to hope in God when there seems to be no hope. tapi mereka juga mengajarkan kita untuk berharap pada Allah ketika kelihatannya suram. They teach us also how to be faithful to God even when powerful people tell us to leave God. Mereka juga mengajarkan kita untuk setia pada Allah meskipun pemerintah-pemerintah menyuruh kita untuk meninggalkan Allah. But the book of Daniel is more than just stories. Tetapi kitab Daniel lebih dari hanya sekedar kisah. In the second part of the book of Daniel, which is chapters 7 to 12, Di dalam bagian kedua dari kitab Daniel, yakni pasal ke-7 hingga 12, the book of Daniel shifts from telling stories to telling us about the future. kitab Daniel berubah dari menceritakan kisah menjadi menceritakan masa depan. We can also say that the book of Daniel changes from history writing to apocalyptic writing. Kita juga dapat berkata bahwa kitab Daniel berubah dari tulisan sejarah menjadi tulisan apokaliptik. What is apocalyptic writing? Apa itu tulisan apokaliptik? Apocalyptic writing is a type of literature. Tulisan apokaliptik adalah sejenis literatur. It usually talks about future events. Biasanya berisikan tentang kejadian di masa depan. But apocalyptic writing talks about the future in a strange way. Tetapi tulisan apokaliptik membicarakan masa depan dengan cara yang aneh. Why is it strange? Kenapa kita bilang aneh? Because apocalyptic writing doesn't tell us exactly what will happen. Karena tulisan apokaliptik tidak memberitahu kita secara jelas apa yang akan terjadi. Instead, it uses a lot of symbols. Malahan mereka menggunakan banyak simbol. Let me give you an example. Saya akan berikan suatu contoh. Instead of saying that Australia will invade New Zealand, Bukannya mengatakan bahwa Australia akan menyerang New Zealand, an apocalyptic writing would say that a kangaroo ate a kiwi bird. tulisan apokaliptik akan mengatakan bahwa seekor kanguru makan seekor burung kiwi. In a similar way, the book of Daniel also talks about the countries by using different animals. Dan dengan cara yang sama, kitab Daniel juga menggambarkan bangsa-bangsa menggunakan binatang yang berbeda. For example, the kingdom of Babylon is replaced by a lion with wings. Misalnya, bangsa Babel digambarkan sebagai seekor singa yang bersayap. This is because the winged lion was a symbol of Babylon. Hal ini dikarenakan singa bersayap merupakan simbol negara Babel. Everyone knew it back then. Semua orang mengetahuinya di masa itu. Just like how we all know kangaroos represent Australia. Seperti halnya kita tahu bahwa kanguru merupakan lambang dari Australia. So this is what's unique about apocalyptic writing. Jadi ini adalah hal yang unik tentang tulisan apokaliptik. It uses a lot of symbols. Ia menggunakan banyak simbol. Because of this, it makes apocalyptic writing hard to understand. Karena ini tulisan apokaliptik sulit untuk dipahami. But now, as we look back into the past,
Tetapi sekarang ketika kita melihat kembali ke dalam sejarah, we can see how history fits so well into Daniel's prophecies. kita dapat melihat bagaimana sejarah berjalan sesuai dengan nubuat Daniel. In fact, the book of Daniel was so accurate in predicting the events Faktanya, kitab Daniel menubuatkan masa depan dengan begitu tepat that many people think that the book of Daniel must have been written after all the events had taken place. sampai-sampai banyak orang yang berpikir bahwa kitab ini pasti ditulis setelah semua itu terjadi. But for us Christians, it is not difficult to accept that prophecies were written before the events happened. Tetapi untuk kita orang Kristen, tidaklah sulit bagi kita untuk menerima bahwa nubuat itu ditulis sebelum kejadian ini terjadi. Because we know that God is in control of the entire history. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengendalikan seluruh sejarah. God can tell Daniel about the future Allah dapat memberitahu Daniel tentang masa depan, because God decides what will happen in the karena future. Allah lah yang menentukan masa depan. And this is one way we can divide the book of Daniel. Dan ini adalah satu cara bagi kita untuk membagi kitab Daniel. The first 6 chapters are the stories of Daniel and his friends. 6 pasal yang pertama adalah kisah tentang Daniel dan 3 temannya. And the last 6 chapters are apocalyptic writings that will tell us about the future. Dan 6 pasal yang berikutnya adalah tulisan apokaliptik yang memberitahu kita tentang masa depan. Another interesting thing about the book of Daniel is its language. Hal lain yang menarik tentang kitab Daniel adalah bahasa yang digunakan. As you may know, the Bible contains the Old Testament and the New Testament. Seperti yang Anda ketahui, Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. The books in the Old Testament were written in the Hebrew language, Kitab-kitab dalam Perjanjian Lama ditulis menggunakan bahasa Ibrani, while the books in the New Testament were written in the Greek language. sedangkan kitab-kitab dalam Perjanjian Baru ditulis menggunakan bahasa Yunani. However, the book of Daniel does not follow the general rule. Akan tetapi, kitab Daniel tidak mengikuti aturan ini. It is written partly in Hebrew and partly in a language called Aramaic. Sebagian kitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani dan sebagian ditulis dalam bahasa lain yang disebut bahasa Aram. The Hebrew language is used by the people of Israel, Bahasa Ibrani digunakan oleh orang Israel, while the Aramaic language is used by the powerful countries around Israel. sedangkan bahasa Aram digunakan oleh bangsa-bangsa yang besar di sekitar Israel. Aramaic was used, for example, by the Assyrians, the Babylonians, and the Persians. Sebagai contoh, bahasa Aram digunakan oleh bangsa Asyur, bangsa Babel, dan bangsa Persia. And these countries, they have all invaded Israel before. Dan bangsa-bangsa ini telah menduduki Israel sebelumnya. So Aramaic was like English back then, Jadi bahasa Aram ini mirip halnya dengan bahasa Inggris pada waktu itu. whereas Hebrew was just a local language. Sedangkan bahasa Ibrani hanyalah bahasa daerah. It is very interesting that the book of Daniel was written partly in Aramaic. Sungguh menarik bahwa kitab Daniel ditulis bagian di dalam bahasa Aram. It is as if God was speaking in Aramaic so that these powerful countries would hear and understand what God was saying. Seakan-akan Allah sedang berkata dalam bahasa Aram supaya bangsa-bangsa ini dapat mendengar dan mengerti apa yang Allah ingin katakan kepada mereka. The parts that were written in Aramaic are chapters 2 to 7. Bagian yang ditulis dalam bahasa Aram adalah pasal kedua hingga ke-7. This is where the book of Daniel talks about the stories of the powerful kings. Ini adalah bagian di mana kitab Daniel menceritakan kisah-kisah tentang raja-raja yang hebat. It talks about how the prideful kings were punished by God. Isinya adalah tentang bagaimana raja-raja yang sombong dihukum oleh Allah. It talks about the kings who humbled themselves and were blessed by God. Dan tentang raja-raja yang merendahkan diri mereka dan diberkati oleh Allah. This part, written in Aramaic, compares God with the powerful kings of the earth. Bagian dalam Aram ini membandingkan Allah dengan raja-raja yang hebat di dunia. No matter how strong these kings become, Tak peduli sekuat apapun raja-raja ini, God still reigns above them all. Allah masih berkuasa di atas mereka. It is God who gave them power and glory, Allah lah yang memberikan mereka kekuatan dan kemuliaan. and God himself can take it all back.
Dan Allah sendiri dapat mengambil itu kembali. This was the message that God gave to the kings. Ini adalah pesan yang Allah sampaikan kepada raja-raja. And it was written specifically in Aramaic, their own language. Dan ini dituliskan terkhususnya dalam bahasa Aram, bahasa mereka sendiri. What about the parts of Daniel that were written in the Hebrew language? Namun bagaimana dengan bagian dari Daniel yang ditulis dalam bahasa Ibrani, The language of the people of Israel. bahasa orang Israel sendiri? What is the message that God wants to give to his own people? Pesan apa yang ingin disampaikan Allah pada umatnya? It was a message of hope. Itu adalah pesan yang berisikan harapan. You see, the soldiers of Babylon invaded their land. Anda lihat prajurit-prajurit Babel telah menyerang dan menguasai. They Israel. burned down the cities. Mereka membakar kota-kota Israel They tore down the city walls. dan mereka merobohkan tembok-tembok kota. They went from house to steal everything valuable. Mereka menjarah rumah demi rumah. They even destroyed the holy temple in Jerusalem. Mereka bahkan menghancurkan bait suci di Yerusalem. And they took all the holy items in God's temple back into their temple in Babylon. Dan mereka membawa semua perkakas-perkakas di bait Allah ke dalam kuil mereka sendiri. It is as if the Babylonians were saying this: Seolah-olah bangsa Babel sedang berkata, look, our gods are so much stronger than the God of Israel. lihatlah, Allah kami jauh lebih kuat daripada Allah Israel. Not even their God can protect them from the mighty Babylon. Bahkan Allah mereka pun tidak dapat melindungi mereka dari Babel yang perkasa. Not only that, the Babylonians took some of the Israelites and brought them back to Babylon. Dan tidak hanya itu, bangsa Babel juga membawa sebagian dari orang Yahudi kembali ke tanah mereka. And they had to serve the king of Babylon for the rest of their lives. Dan mereka harus melayani Raja Babel seumur hidup mereka. Among these people were Daniel and his 3 friends. Dan diantaranya adalah Daniel dan 3 temannya. Now, I'd like you to imagine yourself as one of Daniel's friends. Sekarang saya ingin Anda membayangkan diri Anda sebagai salah seorang teman Daniel. You feel weak and powerless. Anda merasa lemah dan tak berdaya. You are now forced to serve the king who destroyed your home, Dan sekarang Anda dipaksa untuk melayani raja yang menghancurkan rumah Anda, killed your people, membunuh orang-orang Anda, and shamed your God. dan mempermalukan Allah Anda. But the king of Babylon is so powerful that you can never escape him. Tapi Raja Babel begitu kuat dan perkasa sehingga Anda tidak dapat kabur. To these people of Israel living in Babylon, Bagi orang-orang yang tinggal di Babylon, orang Israel yang tinggal di Babel, what is God's message to them? apa pesan Allah bagi mereka? It was a message of hope. Itu adalah sebuah pesan yang penuh harapan. The message in the book of Daniel that was written in the Hebrew language was this: Inilah pesan dari kitab Daniel yang dituliskan dalam bahasa Ibrani. firstly, many strong nations will rise up on this earth. Pertama, akan bangkit banyak bangsa-bangsa yang kuat di bumi ini. Every time a strong nation rises up, Setiap kali suatu bangsa yang kuat bangkit, it will be stronger and more evil than the one before. ia akan menjadi lebih kuat dan lebih jahat dari sebelumnya. And these countries will destroy one another like food chain in an aquarium. Dan bangsa-bangsa ini akan menghancurkan satu sama lain, seperti rantai makanan di dalam akuarium. A squid will be eaten by a large tuna fish, Seekor cumi-cumi akan dimakan oleh ikan tuna yang besar. and a tuna fish will be eaten by a great white shark. Dan seekor ikan tuna akan dimakan oleh ikan hiu yang besar. And all this time, Israel is just a tiny sardine in the aquarium. Dan selama ini Israel hanyalah seperti ikan sardin di tengah akuarium itu. They had no way to protect themselves. Mereka tidak dapat melindungi mereka sendiri. And they had no strength to fight against these big and scary nations. Dan mereka tidak punya kekuatan untuk melawan negara-negara yang kuat ini. So this is the first part of God's message to the Israelites. Jadi inilah bagian pertama dari pesan Allah kepada Israel. Expect that strong and scary nations will appear in the future. Harapkanlah bangsa-bangsa yang kuat untuk bangkit di kemudian hari. And one by one, these scary nations did appear. Dan satu persatu bangsa ini sungguh benar bangkit. Everything according to the prophecy of Daniel. Semuanya terjadi sesuai dengan nubuat Daniel.
First came the Babylonian Empire. Pertama bangkitlah kerajaan Babel. Then it was replaced by the Persian Empire. Lalu ia digantikan oleh kerajaan Persia. Then Persia was eaten up by the Greek Empire. Lalu kerajaan Persia dilahap oleh kerajaan Yunani. And the Greek Empire was torn apart by the great Roman Empire. Dan kerajaan Yunani dihancurkan oleh kerajaan Romawi. But God's message for them does not end here. Tetapi pesan Allah kepada mereka tidak berhenti di sini. The second part of the message written in the Hebrew language is this. Bagian kedua yang dituliskan dalam bahasa Ibrani adalah ini. No matter how strong and how scary these nations are, Tak peduli seberapa kuat dan seberapa mengerikannya bangsa-bangsa ini, one day they will all come to ruin. suatu hari kelak mereka semua akan hancur. Because God will send someone. Karena Allah akan mengirimkan seseorang. He is called the Son of Man. Dan dia disebut anak manusia. He is described as an asteroid that comes from the sky. Ia digambarkan sebagai sebuah asteroid yang datang dari angkasa. And this asteroid will hit the statue and completely destroy it. Dan asteroid ini akan menghantam patung tersebut dan menghancurkannya secara total. The statue represents the scary nations of this earth. Dan patung ini menggambarkan bangsa-bangsa yang mengerikan dari bumi ini. And after this, God will give this Son of Man all power and dominion and glory. Dan setelah itu, Allah akan memberikan anak manusia seluruh kekuatan, seluruh kuasa, dan seluruh kemuliaan. And he will establish a holy kingdom. Dan ia akan mendirikan suatu kerajaan yang suci. And he will rule over the entire world forever. Dan ia akan memerintah seluruh dunia selamanya. This was God's message to the people of Israel living in Babylon. Ini adalah pesan dari Allah kepada orang Israel yang tinggal di Babel. It is the message of hope. Suatu pesan yang berisikan pengharapan. Who is this Son of Man? Siapakah anak manusia ini? He is Jesus Christ. Dia adalah Yesus Kristus. He was the baby who was born this day in a lowly manger. Dia adalah bayi yang dilahirkan pada hari ini. He is the asteroid that falls from the sky. Dia adalah asteroid yang jatuh dari angkasa. He is the one who shall establish a kingdom for God on this earth. Dialah yang akan mendirikan kerajaan bagi Allah di bumi ini. Does this mean that Jesus will come as a strong military leader and conquer the entire world? Apakah ini berarti Yesus akan datang sebagai pemerintah militer yang kuat dan akan menguasai dunia? Will he do so with bombers and warships and tanks? Akankah ia melakukannya dengan pesawat bomber, dengan kapal perang dan tank? No. Tidak. This was what the Jews wanted Jesus to do. Ini adalah keinginan orang Yahudi. They wanted Jesus to rally the Jews and fight back against the Roman Empire. Mereka ingin Yesus untuk mengumpulkan orang Yahudi dan menyerang kerajaan Roma. To restore the glory of David's kingdom. Untuk memulihkan kemuliaan dari kerajaan Daud. But to their surprise, Jesus said, "My kingdom is not of this world." Tapi tidak mereka sangka Yesus berkata, kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Turns out Jesus did not come to destroy earthly nations with military power. Ternyata Yesus tidak datang untuk menghancurkan kerajaan dunia dengan kekuatan militer. He has come to destroy the evil power that stands behind these earthly nations. Dia datang untuk mengalahkan kekuasa jahat yang berdiri di belakang negara-negara ini. It is the power of greed. Ia adalah kuasa kerakusan, the power of hatred, kuasa kebencian, and of fear. dan kuasa ketakutan. These things are the driving force behind the earthly nations. Ini adalah hal yang menggerakkan bangsa-bangsa di dunia ini. They are the reason why people gather and war and steal and enslave and kill. Mereka adalah alasan mengapa orang berkumpul dan berperang dan mencuri dan memperbudak dan membunuh. And they are the tools that Satan used to control mankind. Dan mereka adalah alat yang dipakai iblis untuk mengontrol umat manusia. It doesn't matter if you are a lowly beggar or a great emperor. Tidak peduli apakah Anda seorang pengemis atau kaisar yang hebat. Everyone is enslaved by Satan. Semua orang diperbudak oleh setan. And the chains that bind us are the evil desires in our hearts.
Dan rantai yang membelenggu kita adalah keinginan jahat di dalam hati kita. But the message of hope is this. Tapi inilah pengharapan. Jesus came to destroy the very roots of the problem. Yesus datang untuk menghancurkan akar dari permasalahan ini. He will not establish his kingdom by killing people and destroying nations. Ia tidak akan mendirikan kerajaannya dengan membunuh orang dan menghancurkan bangsa. Rather, he establishes his kingdom by willingly sacrificing himself for others. Malahan ia akan mendirikan kerajaannya dengan memberikan dirinya sebagai korban bagi yang lain. He came and he died on the cross Dia datang dan mati di atas kayu salib. and paid the price for our evil, Dan ia membayar harga atas dosa kita. so that our wrongdoings will be forgiven by God. Agar kesalahan kita dapat diampuni oleh Allah. Not only that, Jesus will give us a new life Dan tidak hanya itu, Yesus akan memberikan kita hidup yang baru. with a new heart and a new mind. Dengan hati yang baru dan pikiran yang baru. And he calls us to leave the endless cycle of destruction that is powered by evil desires. Dan memanggil kita untuk meninggalkan siklus yang terus berputar karena keinginan jahat kita. And instead to follow him. Dan malahan mengikut dia. To commit our lives to him. Untuk memberikan hidup kita bagi dia. To commit ourselves to live a life of selfless love. Untuk memberikan hidup kita untuk menghidupi hidup yang penuh kasih tanpa pamrih. To a life of holy living. Untuk hidup yang kudus. And one day Jesus shall return. Dan satu hari Yesus akan kembali. And he shall renew even this world. Dan ia akan memperbaharui bahkan dunia ini. He shall make all things perfect. Ia akan membuat semuanya sempurna. He shall right all wrongs. Dia akan membenarkan segala yang salah. He will judge all of mankind according to what they have done. Ia akan menghakimi seluruh umat manusia berdasarkan perbuatan mereka. And no one shall escape his righteous judgment. Dan tidak akan ada yang dapat luput dari penghakimannya. Except those who have been forgiven in the death of Christ. Kecuali mereka yang telah diampuni dalam kematian Kristus. This is why the baby was born in a manger 2,000 years ago. Ini adalah mengapa bayi itu lahir di palungan 2000 tahun yang lalu. He was born so that he will one day die for you and for me. Ia dilahirkan agar suatu hari ia mati untuk Anda dan saya. And he died so that he would snatch us from the hands of Satan. Dan ia mati untuk merebut kita dari cengkraman setan. And give us a new life that is not controlled by evil desires. Dan memberikan kita hidup yang baru yang tidak dikendalikan oleh keinginan yang jahat. So this is how the book of Daniel is structured. Jadi inilah struktur dari kitab Daniel. We can either split it into history writing and apocalyptic writing, Kita dapat memisahkannya menjadi tulisan sejarah dan tulisan apokaliptik, or we can split it into the Aramaic language and the Hebrew language. atau memisahkannya menjadi bahasa Aram dan bahasa Ibrani. For the second part of this sermon, Dan untuk bagian kedua dari khotbah ini, we shall briefly go through the main themes of the book of Daniel. kita akan secara singkat membahas tema-tema utama dari kitab Daniel. Just to answer the question, what is the book of Daniel all about? Untuk menjawab pertanyaan berikut, apa tema besar dari kitab Daniel? I would like to summarize the book of Daniel into 3 points. Saya ingin menyimpulkan kitab Daniel menjadi 3 poin. Firstly, the book of Daniel is about God's full control over history. Pertama, kitab Daniel berbicara tentang Allah yang berkuasa penuh atas sejarah. Secondly, the book of Daniel is about the nature of earthly kingdoms. Yang kedua, kitab Daniel berbicara tentang natur daripada kerajaan-kerajaan dunia. Thirdly, the book of Daniel is about our dual citizenship, both on earth and in heaven. Ketiga, kitab Daniel berbicara tentang kewarganegaraan ganda kita, yakni di bumi dan di surga. Firstly, let us talk about God's full control over history. Pertama-tama, mari kita bicara tentang Allah yang memiliki kuasa penuh atas sejarah. In Daniel 1 verse 2, it is said very clearly, Pada Daniel pertama, ayat yang kedua, tertulis dengan jelas that the Lord gave Jehoiakim king of Judah into the hand of the king of Babylon. bahwa
Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, ke tangan Raja Babel. Why did God give his own country into the hand of an evil enemy king? Mengapa Allah memberikan negaranya kepada negara musuh yang dipimpin oleh raja yang jahat ini? It is because of an agreement that God made with the people of Israel. Ini karena perjanjian yang telah Allah ikat dengan umatnya Israel. In that agreement, God promised to bless Israel if they obey him. Di dalam perjanjian ini, Allah berjanji untuk memberkati mereka jika mereka taat padanya. And to curse Israel if they disobey him. Dan mengutuk Israel jika mereka tidak taat padanya. The first curses that come would be economic curses. Kutukan-kutukan yang pertama datang adalah kutukan ekonomi. Their crops will not grow well. Hasil panen mereka akan buruk. Their animals will experience miscarriages. Binatang mereka tidak akan dapat beranak. And natural disasters would come to them. Dan bencana alam akan menimpa mereka. But if the people still would not turn back to God from their evil, tetapi jika orang Israel masih tidak mau berbalik dari kejahatan mereka kepada Allah, the final curse that would come would be the destruction of their kingdom. Maka kutukan terakhir yang akan menimpa mereka adalah kehancuran kerajaan mereka. The people of Israel disobeyed God for many generations. Orang Israel telah membangkang kepada Allah selama banyak generasi. Even when God sent his prophets to warn them about their evil, bahkan ketika Allah telah mengirim nabi-nabinya untuk memperingatkan mereka akan kejahatan mereka, they would not repent. Mereka masih tidak mau bertobat. Instead, they killed God's prophets. Malahan mereka membunuh nabi-nabi Allah. Because of that, God raised up the Babylonians to destroy Israel. Maka dari itu, Allah membangkitkan bangsa Babel untuk menghancurkan Israel. When we look at human history, ketika kita melihat kembali ke dalam sejarah manusia, especially the history of war, terkhususnya sejarah perang, we can put too much attention on humans. Kita dapat menaruh perhatian yang terlalu banyak pada manusia. For example, in World War II, contohnya pada Perang Dunia yang kedua, Hitler had controlled almost the entire continent of Europe. Hitler telah menguasai hampir seluruh benua Eropa. But at the height of his power, Hitler made a terrible mistake when he invaded Russia. Tetapi pada puncak kekuasaannya, Hitler membuat kesalahan yang fatal dalam menyerang Rusia. And that made Russia an enemy of Germany. Dan itu membuat Rusia menjadi musuh dari Jerman. Because of that, Hitler had to fight the Russians, the British, and the Americans all at the same time. Oleh karena itu, Hitler harus bertarung melawan Rusia, Inggris, dan Amerika, semuanya di saat yang bersamaan. Finally, the Russians amassed such a huge army and captured Berlin. Pada akhirnya, Rusia mengirimkan begitu banyak pasukan dan memenangkan Berlin. And that ended Hitler's reign of terror. Dan itu menghentikan kekuasaan Hitler yang mengerikan. If Hitler did not attack Russia, jika Hitler tidak menyerang Rusia, and instead focusing on beating the British, dan fokusnya pada perangnya dengan Inggris, the West as we know it now would be completely different. Blok Barat yang kita kenal sekarang mungkin akan jauh berbeda. Whenever we read history, we can sometimes forget about God. Ketika kita membaca sejarah, kita terkadang dapat melupakan Allah. We think that Hitler became powerful because the Germans had superior machines. Kita berpikir bahwa Hitler dapat menjadi begitu kuat karena orang Jerman memiliki peralatan-peralatan yang lebih canggih. We think that the Russians joined the war against Germany because Hitler made a terrible mistake. Kita pikir bahwa Rusia bergabung dalam perang melawan Jerman karena Hitler membuat sebuah kesalahan yang besar. But the truth is, it was God who gave Hitler into the hands of the Russian army. Tetapi kenyataannya adalah Allah yang memberikan Hitler kepada tangan Rusia. It was God who ended his reign of terror. Allah lah yang menghentikan pemerintahan Hitler. It was God who established the Americans and the Russians as the two superpowers in the late 20th century. Allah lah yang menetapkan Amerika dan Rusia sebagai dua kekuatan super di akhir abad ke-20. It was God who turned Hitler against the Russians. Allah lah yang membuat Hitler menyerang Rusia. And the book of Daniel reminds us that even now God has full control over current events. Dan Daniel mengingatkan kita bahwa bahkan sekarang Allah memiliki kendali yang penuh akan semua yang terjadi. The war between Russia and Ukraine is under God's
control. Perang antara Rusia dan Ukraina sepenuhnya ada di dalam kendali Allah. And God has given the great Russian army into the hands of the Ukrainian soldiers. Dan Allah telah memberikan prajurit Rusia ke dalam tangan prajurit Ukraina. And if God does not allow it, Dan jika Allah tidak mengizinkannya, not a single nuclear missile shall be launched successfully into the air. tak akan ada satu pun misil nuklir yang akan berhasil diluncurkan ke udara. God has numbered the days of the Kim dynasty in North Korea. Allah telah memberi batas pada hari-hari dinasti Kim di Korea Utara. And when their time is up, Dan jika waktunya telah berakhir, no one would be able to sustain it for 1 second longer. tak akan ada satu pun yang dapat memperpanjangnya sedetik pun. God has determined the rulers of Australia and Victoria. Allah telah menentukan pemerintah-pemerintah Australia dan Victoria. The success of the Labour Party is not primarily because the voters swung left. Keberhasilan Partai Buruh atau Labour bukan pertama-tama karena para pemilih suara mereka mendukung yang sisi kiri, But because God gave them victory. tetapi karena Allah telah memberikan mereka kemenangan. Whether it be a blessing to the nations or punishment for the disobedience of the general public, Baik itu berkat kepada bangsa-bangsa atau hukuman atas ketidaktaatan rakyat, we don't know. kita tidak tahu. But one thing we can be sure, Tapi kita dapat yakin akan satu hal, the will of God shall be done through them. kehendak Allah akan terjadi melalui mereka. Nothing about history is random. Tidak ada satupun yang terjadi secara acak di dalam sejarah. God had decided the rise and fall of nations. Allah telah menetapkan kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa. God has the hearts of kings in his palms. Allah memiliki hati dari raja-raja di atas tangannya. Proverbs 21 verse 1 says, Amsal pasal 21 ayat 1 berkata, the king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever he will. hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. And if God wants to destroy a nation, Dan jika Allah ingin menghancurkan suatu bangsa, its strength will not be enough to protect them. kekuatan mereka tidak akan cukup untuk melindungi diri mereka. If 300 people were enough for Gideon to defeat the Midianites, Jika 300 orang cukup bagi Gideon untuk menghancurkan bangsa Midian, if young David could defeat the mighty Goliath and turn the tide of war, jika Daud yang muda dapat mengalahkan Goliat dan memutarbalikkan keadaan perang, why do we put so much trust in the strength of men? mengapa kita menaruh begitu banyak kepercayaan kita kepada kekuatan manusia? If God is in control, Jika Allah yang memegang kendali, why do we fear anything else? mengapa kita masih takut akan hal yang lain? Well, let the words in Psalm 20 be our commitment to God today. Kiranya kata-kata dalam Mazmur pasal 20 ini menjadi komitmen kita kepada Allah hari ini. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Orang ini memegahkan atau percaya dalam kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. This is the first point of the book of Daniel. Ini adalah poin pertama dari kitab Daniel. Trust that God is in control, Percayalah bahwa Allah memegang kendali and your heart will be at peace. dan hatimu akan menemukan damai. Well, the second point is this. Dan poin yang kedua ialah God has described the nature of earthly kingdoms in the book of Daniel. Allah telah menjelaskan natur dari kerajaan-kerajaan dunia di dalam kitab Daniel. All earthly kingdoms desire to be powerful. Semua kerajaan di dunia ini ingin menjadi kuat. Because when you're powerful, you get to decide things. Karena ketika Anda kuat, Anda dapat menentukan hal. Not only that, when you're powerful, nobody gets to bully you. Dan tidak hanya itu, ketika Anda kuat, tidak akan ada yang berani untuk membuli Anda. Instead, you bully others whenever you want to. Malahan Anda dapat membuli yang lain kapanpun Anda mau. But it's not easy for a kingdom to be powerful. Tapi itu bukanlah hal yang mudah untuk sebuah bangsa menjadi kuat. In order to be powerful, you need your country to function like a machine. Untuk sebuah bangsa menjadi kuat, bangsa itu harus bekerja sebagai layaknya sebuah mesin. Everyone must work very hard to make money. Semuanya harus bekerja dengan giat untuk menghasilkan uang. Everyone must follow rules.
Semuanya harus taat pada perintah. Whatever the king says, everyone must do. Apapun yang diperintahkan oleh raja, semuanya harus melakukannya. If the king tells you to become a soldier, Jika raja mengatakan Anda harus menjadi prajurit, you become a soldier. Anda harus menjadi prajurit. If your king asks you to give him your money, Jika raja meminta Anda untuk memberikan uang Anda, you give your money. Anda harus memberikan uang Anda. Control makes the people weak, but the kingdom strong. Kendali membuat rakyat menjadi lemah, tetapi bangsa menjadi kuat. Control makes the people suffer, but the king prosper. Kendali membuat rakyat menderita, tetapi rajanya makmur. And control is very addictive for kings, Dan kendali ini adalah suatu candu bagi raja-raja. because control gives them many things. Karena kendali akan memberikan mereka banyak hal. It gives them pleasure. Ia akan memberikan kenikmatan. It gives them wealth. Ia akan memberikan kekayaan. It gives them security. Ia akan memberikan keamanan. It gives them a sense of identity. Ia akan memberikan mereka rasa identitas. And kings usually want more and more control. Dan raja-raja biasanya menginginkan kendali yang lebih dan lebih lagi. And this is how countries become terrifying. Dan inilah bagaimana bangsa-bangsa dapat menjadi begitu mengerikan. They scare the people outside the country, they also scare the people inside the country. Mereka membuat takut orang yang di luar negara mereka dan juga rakyat mereka sendiri. And because they want more and more things, Dan karena mereka ingin hal yang lebih dan lebih lagi, they become monsters. mereka menjadi monster. This is why the nations were described as scary-looking animals in the book of Daniel. Inilah alasan mengapa bangsa-bangsa digambarkan sebagai binatang-binatang buas yang mengerikan di kitab Daniel. And this is also why the book of Daniel describes these earthly kings to be like gods. Dan inilah alasan mengapa kitab Daniel menggambarkan raja-raja dunia seperti ilah-ilah mereka atau dewa-dewa mereka. But at the same time, like beasts. Tetapi pada saat yang bersamaan, mereka juga seperti binatang buas. When Daniel described earthly kings like gods, Ketika Daniel menggambarkan raja-raja dunia seperti ilah atau dewa, Daniel didn't mean it in a good way. dia tidak bermaksud baik. Instead, Daniel was saying that these earthly kings are so proud. Malahan, Daniel sedang berkata bahwa raja-raja dunia ini begitu congkak. That they actually thought that they were gods. Sampai-sampai mereka berpikir bahwa diri mereka adalah dewa. Like gods, they want people to worship them. Seperti seorang dewa, mereka ingin orang-orang untuk menyembah mereka. Like God, they want people to always obey them and only obey them. Seperti dewa, mereka ingin orang-orang untuk mentaati mereka selalu dan hanya mereka saja. But as these kings try to become like gods, Tetapi selagi raja-raja ini berusaha menjadi dewa, what actually happens is that they become like beasts. apa yang sebenarnya terjadi adalah mereka menjadi semakin mirip seperti binatang buas. They are controlled by their desire, Mereka dikendalikan oleh nafsu mereka. and they can no longer think properly. Dan mereka tidak lagi dapat berpikir secara rasional. They become barbaric and vicious, Mereka menjadi seperti kaum barbar dan begitu buas. and they no longer reflect their glory as the image of God. Dan mereka tidak lagi memancarkan kemuliaan mereka sebagai gambar dan rupa Allah. And this is why earthly countries generally don't like religions like Christianity. Dan ini adalah alasan mengapa negara-negara pada umumnya tidak menyukai agama seperti kekristenan. Because Christians are committed to obey God first, then kings second. Karena orang-orang Kristen telah menyerahkan diri mereka untuk mematuhi Allah terlebih dahulu, lalu raja-raja. If the king tells us to do something that God forbids, we won't do it. Jika raja menyuruh mereka untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah, kita tidak akan melakukannya. As Christians living under earthly kings, Sebagai orang Kristen yang tinggal di bawah pemerintahan raja dunia, how should we deal with this kind of situation? bagaimanakah kita harusnya menangani situasi ini? And this leads us to our last point, Dan ini akan membawa kita kepada poin yang terakhir, that we are both citizens on earth and in heaven. bahwa kita adalah warga dunia dan warga kerajaan surga. And this last point is the hardest to understand and the hardest to do. Dan poin yang terakhir ini adalah poin yang paling sulit untuk dipahami dan paling sulit untuk dilakukan. While Christians belong to God, Meskipun orang-orang Kristen milik Allah, God still puts us in earthly kingdoms.
Allah masih menempatkan kita di dalam kerajaan dunia. Just like Daniel and his friends, Seperti halnya Daniel dan ketiga temannya, we're called to bless the kingdoms even though they might not like us. kita juga dipanggil untuk memberkati kerajaan-kerajaan dunia meskipun mereka tidak menyukai kita. We're called to submit to them as much as we can, Kita dipanggil untuk sebisa mungkin tunduk dan melayani mereka, yet remain faithful to God's call. tetapi masih setia pada panggilan Allah. And there are many gray areas when it comes to this. Dan ada banyak daerah abu-abu dalam melakukannya. For example, when King Darius said that people could not pray to God, Contohnya, ketika Raja Darius berkata bahwa mereka tidak boleh berdoa pada Allah, everyone can only pray to King Darius. semua orang hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. How should Daniel respond? Bagaimanakah harusnya Daniel berespon? You know, he could have just prayed to God in private. Kita tahu bahwa dia bisa saja berdoa pada Allah secara pribadi. Nobody would ever find out. Tidak akan ada yang tahu. And if he prays privately, he's still faithful to God, right? Dan jika dia berdoa secara sembunyi-sembunyi, dia masih setia pada Allah, ya kan? But instead, he opened his windows and prayed to God 3 times a day. Tetapi yang dia lakukan adalah membuka tingkap-tingkap rumahnya dengan lebar dan berdoa pada Allah 3 kali sehari, As he has always been doing. seperti yang selalu ia lakukan sebelumnya. And because of this, Daniel was caught and then thrown into the lion's den. Dan karena ini, Daniel ditangkap dan dilemparkan ke dalam gua singa. If Daniel died in that lion's den that day, Jika Daniel mati di dalam gua singa pada hari itu juga, how many among us today would condemn him as a fool? berapa banyak dari kita yang akan mengutuk dia sebagai seorang yang bodoh? The book of Daniel is a huge challenge to us, Kitab Daniel merupakan suatu tantangan yang besar bagi kita, and to me also. dan juga bagi saya. The problem we're facing is very tricky, Tantangan yang kita hadapi sangatlah rumit, but at the same time very real. tapi pada saat yang sama sangat begitu nyata. To what extent do we submit and blend in? Harus sampai mana kita taat dan berusaha menjadi sama seperti dunia? And to what extent do we faithfully disagree and stand out? Dan sampai mana kita harus dengan setia menolak dan menjadi tampil beda dari dunia. This is one of the things we will think about as we go through the book of Daniel. Ini adalah salah satu hal yang akan kita bicarakan selama kita membahas kitab Daniel. But no matter how difficult it is to live as a Christian in an earthly kingdom, Tapi tak peduli sesusah apapun itu untuk kita menghidupi kehidupan Kristen kita di dalam kerajaan dunia, I want you to remember 2 things. saya ingin Anda untuk mengingat 2 hal saja. The first thing is that it was God who put you here. Yang pertama ialah Allah lah yang menempatkan Anda di sini. What we are experiencing is not a result of an error or an accident. Apa yang kita alami bukanlah hasil dari sebuah kebetulan atau kesalahan. It was purposefully determined by God, Allah telah sepenuhnya bermaksud untuk menentukan ini, so that God would bless them through us agar Ia dapat memberkati mereka melalui kita and bless us through them. dan memberkati kita melalui mereka. The second thing I want you to remember is your citizenship in heaven. Hal kedua yang saya ingin Anda ingat adalah kewarganegaraan surga Anda. Paul says in Philippians 3 verse 20, Paulus di dalam suratnya ke Filipi pasal ketiga ayat ke-20 berkata, "But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ." karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. No matter how hopeless the situation is on earth, Tak peduli sesuram apapun keadaannya di bumi, we can place our hope in heaven. kita dapat menempatkan pengharapan kita pada surga. And no matter how terrible the persecution can be, Dan tak peduli semengerikan apapun penganiayaan dapat terjadi, it is temporal. itu hanya sementara.
because we can always gaze upon Christ and wait for his return. Karena kita dapat selalu memandang pada Kristus dan menunggu kedatangannya kembali. So this is what the book of Daniel is about. Ini adalah isi dari kitab Daniel. For the coming weeks, we shall go through the book of Daniel together. Dan di minggu-minggu yang akan datang, kita akan membahas kitab Daniel bersama-sama. I ask you to pray for the children who will be with us. Saya minta Anda untuk berdoa bagi anak-anak yang akan bersama-sama dengan kita. And to pray for myself as I try to understand the book. Dan saya sendiri dalam berusaha untuk mengerti kitab ini. Amen. Amin. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, we belong to you. kami milik-Mu. We listen to you. Kami mendengar perkataan-Mu. We obey you. Kami mentaati perintah-Mu. As difficult as it is, we choose to follow Jesus. Sesusah apapun itu, kami memilih untuk mengikut Yesus. We ask that you will give us strength Kami minta agar Kau memberi kami kekuatan, so that we might live with Daniel as an example. agar kami dapat hidup dengan Daniel sebagai contoh panutan kami. And when we see that we are not Daniel, Dan ketika kita melihat bahwa kita bukan Daniel, that we can look to Jesus. Maka kita dapat melihat kepada Yesus And rely on his salvation. dan bergantung kepada keselamatannya. We ask in Jesus' name. Kita minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin.